Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Hadratal muhtaramat yang kami hormati serta kami muliakan, ibu-ibu sekalian, keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat demi nikmat dan karunia yang begitu banyak, sehinggalah sampai kita di tempat yang berbahagia ini, yang mudah-mudahan setiap jerih payah maupun letih kita dan setiap pengorbanan kita senantiasa diberikan pembalasan yang setimpal oleh Allah dengan dilipat gandakan nilainya di sisinya, dan kita minal faizin, mudah-mudahan kelak benar-benar menjadi golongan orang-orang yang berbahagia. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Nabiullah Muhammad alaihi salatu wa afdalu taslim, yang telah mengajarkan segala bentuk kebaikan serta memperingatkan kita dari segala bentuk keburukan. Kita bersolawat kepada beliau, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, mudah-mudahan sebagai wujud cinta sekaligus takdim kita. Namun yang perlu kita ingat, di dunia kita dituntut untuk benar-benar menjadi ahli sunnah, dalam arti segala apa yang datang dari Nabi, suka maupun tidak suka, senang maupun kurang senang, kita harus menerima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah berkomitmen, berpegang teguh dan terus meniti jejak beliau, sampai pada akhirnya nanti kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ridhonya untuk mendapatkan syafaat beliau, dan kita termasuk min ahlin nabi fil akhirah, golongan nabi yang masuk surga di belakang beliau. Allahumma amin. Melanjutkan rutinan kita, wawasan dari kitab Mi'at Mukhalafat Nisaiyah allati taqau fihal katsir minan nisa, karya dari Syekh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi rahmatullah alaihi. Terakhir kita kaji, ibu-ibu yang berbahagia, tentang enggan membayar zakat dan akibatnya, yang mudah-mudahan sebagai bentuk introspeksi akhir tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta yang lebih, sehingga lebih banyak lagi yang bisa kita keluarkan. Allahumma amin. Silahkan dibuka bukunya halaman 50, poin yang ke-13 ya. Betul, ke-50 nggih. Termasuk di antara dosa yang masih banyak diremehkan, wabil khusus oleh sebagian kaum wanita, adalah tidak segera menunaikan haji meskipun mampu ya. Tidak segera menunaikan haji meskipun mampu. Jadi haji ini adalah ibadah yang sangat ditunggu-tunggu. Kebanyakan kita itu memimpikan, bahkan di setiap gerak langkah dan ucapan itu selalu terbayang-bayang tanah suci.
Karena ibadah haji itu terikat dengan yang pertama tempat, sehingga kalau tidak di sana itu tidak bisa. Yang kedua itu terikat dengan yang namanya waktu. Waktunya itu terbatas. Sehingga adanya hanya di bulan Dzulhijjah. Dalam kitab disampaikan, salah satu rukun Islam yang agung adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ya, salah satu rukun Islam yang agung menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96-97, ibu-ibu sekalian. Kita lihat bersama. Mohon terjemahnya nggih, Ustaz. Surat Ali Imran ayat 96-97, surat yang ketiga. Ketiga, siap. Terjemah surah Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ayat 97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Sampun ditemukan ibu sekalian. Ayat 96-97. Kita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, firman Allah ayat 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi ini dalil bahwasanya masjid pertama itu di muka bumi adalah Ka'bah. Allah menyampaikan sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi bagi manusia adalah yang di Mekah. Maka Bekah itu nama lain daripada Mekah, namun nama ini sudah lama sekali tidak digunakan. Sebagaimana orang menyebut Hadramaut sekarang, dulu namanya adalah Baklabak. Sebagaimana orang sekarang menyebut Riyadh, dulu namanya adalah Yamamah. Jadi nama-nama itu masih ada dalam beberapa kitab sejarah, namun nama itu sudah tidak sering digunakan. Termasuk Bakkah ini artinya adalah Mekah. Yang diberkahi sekaligus menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Selanjutnya ayat 97, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di sana ada tanda yang jelas yang merupakan makom Ibrahim atau jejak kaki Nabi Ibrahim dahulu kala di saat membangun Ka'bah. Wa man dakhalahu kana aminah, dan barang siapa yang masuk ke sana niscaya merasa amanlah dia. Laniki, maka walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Kewajiban manusia kepada Allah adalah berhaji ke sana bagi yang mampu, dan siapa yang mengingkari ibadah haji, niscaya Allah tetap Maha Kaya atas seluruh alam. Ikatan mampu di situ banyak, sehingga mampu diantaranya mampu fisik, mampu diantaranya mampu ilmu, mampu diantaranya mampu sanggup. Ya, makanya kita menabung, makanya kita mempersiapkan, termasuk diantara makna mampu berikutnya adalah mampu kondisi. Ya, walaupun sangunya ada, fisiknya bagus, ilmunya juga, tapi pas corona itu mboten haji. Jelas ibu nggih? Pas corona itu tidak ada haji. Ya, namun Allah sudah mengangkatnya sehingga sekarang dalam keadaan normal kembali.
Selanjutnya dalam kitab disampaikan, termasuk musibah besar yang sering dilakukan oleh sebagian wanita adalah menunda-nunda dan mengulur-ngulur dalam mengerjakan haji tanpa ada sebab dan alasan. Ya. Mereka tidak mau berhaji karena tanpa sebab dan alasan. Ditunda maupun diulur, ini tidak boleh. Loh, apakah ada alasan yang dibenarkan Ustadz enten? Jadi tidak berhaji karena hamil. Hamilnya hamil tua. Bisa ditunda atau bisa menunggu. Ini adalah udzur. Tidak berhaji karena sakit. Atau tidak berhaji karena belum memiliki mahram sehingga nanti saja agar afdol menunggu mahram. Ini berarti ada alasan yang bisa ditunda. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak mau kesel ya, mau kesel dan yang lain, ini tidak bisa. Maka yang seperti ini masuk dalam menunda tanpa alasan, tidak segera menunaikan, dan ini termasuk di antara bentuk kesalahan yang berimbas dosa. Selanjutnya, dia menangguhkannya dan mengulur-ngulur waktu pelaksanaannya sehingga habislah umurnya atau tertimpa musibah seperti sakit parah yang akan menghalanginya mengerjakan kewajiban. Setelah banyak waktu yang dimiliki untuk mengerjakan kewajibannya hilang begitu saja, akhirnya dia menyesal di saat tidak berguna lagi sama sekali penyesalan dan bersedih karena tidak bisa mengerjakannya. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, dia mampu berhaji tapi dia tidak berhaji, ini masuk dalam firman Allah di satu ayat surat Al-Munafikun. Ya, kita buka lagi, Bu. Al-Munafikun surat yang ke-63 ayat yang ke-10. Okay. Allahumma la taj'alna minal munafiqin, a'udzubillahi min syarri dzalik. Surat Al-Munafikun surat yang ke-63 ayat pinten wau? 10. Okay. Dibacakan ya Ustaz? Langsung artinya masalah. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Okay. Ayat 10 surat Al-Munafikun. Sudah ditemukan Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Sebagaimana terjemah yang baru saja kita dengarkan. Jadi ayat ini terjadi bagi mereka yang pengen hidup kembali walaupun sak seretan mawon. Jadi kita semuanya nanti bakal dijumpai titik akhir ketika malaikat maut menjemput. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang terbaik sehingga siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka antisipasi penyesalan Ibu sekalian, bakal ada penyesalan mereka-mereka di antaranya yang belum berhaji. Belum berhaji tanpa alasan. Belum berhaji karena salahnya sendiri. Ayat ini menyampaikan, dan infakkanlah dari sebagian yang kami rezekikan kepada kalian, tidak banyak. Makanya diilustrasikan oleh ulama fikih itu, kalau kita punya 10 botol, maka yang 9 disimpan, yang 1 itu dikeluarkan. Dari yang 1/4-nya itu ditaruh di gelas, itu yang kita berikan. Kita masih punya 9 3/4. Banyak nopo kata? Ada. Ya. Masih tersisa seperti itu. Maka yang 1/4 ini untuk orang lain yang kita dermakan. Selanjutnya,
sebelum datang kepada seorang di antara kalian yang namanya kematian, sehingga kalau kematian itu datang, dia akan berucap, ya Tuhanku, tangguhkanlah sesaat saja ajalku, agar aku bisa bersedekah dan termasuk orang-orang soleh. Ibnu Abbas dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsir beliau menyampaikan, fa'as sodako maknanya banyak. Ada yang pengen kurban, ya. Kemudian ada yang pengen sedekah, kemudian ada yang pengen zakat. Adapun wa akum minas solihin, maknanya juga banyak. Ada yang pengen sholat, ada yang pengen haji, dan yang lainnya. Maka di antara kesalahan yang terjadi pada sebagian orang, tidak menutup kemungkinan nyun sewu kaum wanita tanpa alasan yang darurat tidak mau berhaji, ya. Agar kita tidak masuk dalam ayat tersebut, karena penyesalan itu selalu datang di belakang. Kalau di awal apa? Nggih. Ya. Ada yang sudah daftar nih kayaknya. Selanjutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikutip dalam kitab, beliau bersabda dalam kitab sunannya Imam Abu Dawud disampaikan, man aradal hajja fal yata'ajjal, barang siapa yang mempunyai keinginan berhaji maka hendaklah bersegera dalam menunaikannya. Makanya ulama-ulama fikih itu berpendapat al hajju alal faur, haji itu sak dek sak nyek. Mampu ada kesempatan segera, jangan ditunda-tunda. Dan kelihatannya itu secara kasat mata tidak ada kesempatan, tapi kalau Allah berkehendak itu bakal mudah, Ibu sekalian. Ya. Saya itu punya murid, ya. Murid saya itu tahun 2010 atau 2000 pinten ya, 2010 kalau tidak salah. Ini dari sekolah umum. Dari sekolah umum itu tidak bisa bahasa Arab, agama ya biasa, tapi punya semangat nanti pengen menjadi paham agama. Ya, sekarang menyabet titel MA dari kampus bergengsi yang ada di kerajaan Saudi Arabia. Jadi dianya ini ketika kedatangan atau kerawuan Syekh Abdurrahman Sudes, ya, sebelum beliau menjabat menjadi Presiden of Haramain atau takmir dua tanah suci Mekah Madinah, itu beliaunya sering untuk dakwah-dakwah atau bersilaturahim ke mancanegara, termasuk Indonesia. Didatanginya Masjid Istiqlal, didatanginya Masjid Al-Akbar, didatanginya tempat-tempat tertentu. Lah, anak ini datang, ya, ingin mendengarkan ceramahnya. Ketika datang, subhanallah, bisa menjawab pertanyaan walaupun dengan bahasa Indonesia. Syekh ini seneng dijak haji. Tahun itu dijak haji. Sehingga kemudian dilengkapi persyaratannya mulai dari paspor dan yang lainnya. Tahun itu dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, bagaimanapun caranya itu bakal terjadi. Bahkan ada di Makassar itu mbak-mbak atau gadis dinikahi oleh ulama sana. Akhirnya juga diajak haji, bahkan tinggal menetap menjadi orang sana. Ya. Jadi kita tidak boleh berkecil hati, kita harus ngebet untuk bisa haji. Namun kita juga jangan mengulur waktu bila mana Allah memberikan kesempatan, karena kesempatan itu jarang datang untuk berkali-kali. Kalau sampai nanti kesempatannya hilang, tanpa uzur kita tidak berhaji, masuk dalam ayat 10 surat Al-Munafiqun. Ya, ini yang kita khawatirkan. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Majah disampaikan Nabi SAW bersabda, fa innahu qad yamradul maridu wa tadillu dhalatu wa ta'ridul hajatu. Kenapa kita diperintah untuk haji itu dengan segera senyampang ada kesempatan, Ibu sekalian? Karena bisa jadi orang itu sakit, bisa jadi pula orang itu tersesat, bisa jadi pula orang itu punya kepentingan yang lain. Barang arep budal ternyata duitnya kangge, nggih napa nggih? Barang arep budal pengen ternyata kesehatannya harus ada yang dioperasi. Barang badhe mriko ternyata begini dan begitu. Sebelum ada begini begitu,
maka senyampang itu kita harus segera untuk berangkat. Tapi memang sekarang peraturannya itu berbeda-beda, artinya ada reguler, ada yang plus, ada yang furoda, ada yang macam-macam. Kalau zaman tahun sebelum 2007 ya, itu berangkat tahun itu langsung bisa. Baru setelahnya itu menunggu tahun berikutnya. Baru setelahnya menunggu 3 tahun dan sekarang menunggunya lebih lama lagi. Ya. Jawa Timur ini berapa tahun Ibu? 34 kemarin saya update. Ya. Bahkan ada 37, bahkan ada tempat yang lain 39. Subhanallah. Berarti lahir ini menawi enten rezeki langsung anaknya diwarisi haji. Nanti pas besar agar rukun Islamnya sudah ditunaikan. Menawi pengen haji malih mboten apa. Tapi minimal kewajibannya sudah gugur. Ya. Lah bagaimana Pak Ustadz kalau kita nanti belum terpanggil sudah dipanggil oleh Allah? Yang penting sudah ada niatan dan upaya. Ya, yang penting sudah ada niatan dan upaya. Tapi walaupun mungkin ada yang belum haji, jenengan sudah buajah menurut saya ya. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya hadirin sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencela siapa saja yang telah diberikan keluasan maupun keleluasaan dalam urusan rezeki dan mendapatkan kemuliaan dengan sehatnya badan, akan tetapi tidak mengunjungi Baitullah setiap 5 tahun sekali. Ya. Lantas bagaimana menurut pendapat kita tentang orang yang tidak mau melaksanakan kewajibannya tanpa adanya alasan yang bisa diterima? Wong umroh niku lek saged 5 tahun sekali, walaupun hukumnya sunnah. Haji seumur hidup memang sekali, tapi lagi nggih mboten masalah, malah itu nilainya sangat besar. Tapi kalau ada orang tidak mau sama sekali tanpa alasan, ini bagaimana toleransinya? Sehingga logika kita ini dibangun, logika kita ini dipanggil untuk kita berpikir. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau meriwayatkan sebuah sabda Nabi dikutip oleh Imam Abu Ya'la dalam kitab. Kata Nabi, Innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal abda au inna abdan ashadtu lahu jismahu wa wasaqtu alaihi fil ma'isyah tamdi alaihi khamsatu a'wam la yafidu ilayya li mahrum. Artinya, sesungguhnya ada hamba, kata Allah, yang aku sehatkan badannya dan aku luaskan rezekinya. Ini kula panjenengan. Karena termasuk di antara makna rezeki itu adalah sehat. Orang sehat ini lebih dari segala-galanya. Ya. Yang ketika kita dalam keadaan punya semuanya namun tidak sehat, nggih mboten penak, betul tidak sekalian? Maka sehat ini patut kita syukuri. Oleh karena itu kita berangan sehat, agar sehatnya terus kita tetap bersemangat, bahkan lebih semangat lagi ibadah. Saya pernah melihat ya, ketika diselenggarakan sholat Qiyamul Lail di beberapa masjid, termasuk masjid kita ini kan menyelenggarakan sholat Qiyamul Lail. Jadi dimulai sekitar 12:30 atau jam 1 malam sampai nanti menjelang sahur. Itu kan berat. 11 rakaat, kadang hanya 8 rakaat kalau tidak ada witirnya. Lah ketika malam itu pesertanya ya banyak dari mana-mana. Tapi namanya yang nunggu keju barang. Kaki saya ini nggih keju. Saya pernah sholat di satu masjid, kaki saya ini keju. Namun di depan saya pas, itu ada yang hanya kakinya setunggalin damel egrang. Niku sholat mboten lenggah ten kursi, bayangkan. Sholat mboten lenggah ten kursi. Dan kuat dan tidak sambat, dan kita tidak menunggu seperti itu, sehingga semakin kita sehat mudah-mudahan semakin banyak rakaat, semakin kita sehat mudah-mudahan semakin sregep ibadah. Kadang sehat malah tiga turu, tidur ini ujian. Berikutnya, namun ketika 5 tahun berlalu dia tidak mau mengunjungiku dengan alasan tidak mendapatkan rezeki. Ini dawuhnya Allah dalam hadis qudsi.
badannya aku sehatkan, rezekinya aku luaskan, tapi 5 tahun berlalu tidak datang ke sana karena alasan dan alasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang luas dan memberikan badan yang sehat. Ini adalah nikmat. Allahumma ja'alna minal mu'tamirin wal hujjat. Allahumma amin. Sehingga harapan kita itu paling tidak seumur hidup sekali ini ku nate umroh, nate haji. Allahumma amin. Selanjutnya, barang siapa di antara kaum wanita yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga telah menunaikan haji dengan sempurna, maka dia tidak berdosa jika tinggal di rumahnya setelah itu. Ya. Jadi barang siapa di antara kaum wanita yang mendapatkan kemuliaan dari Allah sehingga sudah berhaji dengan sempurna, dia tidak berdosa jika tinggal di rumahnya setelah itu. Artinya mboten umroh nggih mboten apa, mboten mriko malih mboten masalah. Tapi ke sana lagi tidak apa-apa. Ya. Travel niku dibuka ten pundi-pundi, bahkan ada yang backpacker, bahkan ada yang mandiri tiket promo-promo juga ada. Ya. Dan ke sana itu ngangeni atau nagih, Bu. Yang sudah itu pengen lagi, yang belum apalagi sangat kepengen sekali. Sehingga pamitan keluar rumah, mungkin diantarkan ke airport, mandap ten airport sana, masuk kota suci biasanya Madinah dulu, setelah itu ke Masjid Nabi, setelah itu melihat Ka'bah, dereng lihat Ka'bah, tasik ten hotel mawon sudah melihat menara dan seterusnya. Itu rangis rata-rata. Ya. Rata-rata menangis. Sehingga mudah-mudahan jenengan mboten sampai nangis kecuali di sana. Allahumma amin. Sehingga segera ke sana. Ya. Selanjutnya, karena hal itu lebih menyempurnakan hijabnya dan menjaga dirinya. Artinya kalau wanita sudah berhaji tidak ke sana lagi itu tidak masalah. Ya. Selanjutnya, apalagi dengan banyaknya manusia yang menunaikan ibadah haji sehingga para wanita harus berdesak-desakan dengan laki-laki dan dikhawatirkan terjadi berbagai macam fitnah. Maka yang seperti itu kalau satu kali saja tidak masalah. Ummu Salamah meriwayatkan sebuah hadis sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau ketika haji wada, sebagaimana dikutip oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir, juga Imam Abu Ya'la dan selainnya. Sabda Nabi, innama hiya hadhil hajjatu thumma al-julusu ala dhuhuril husri fil buyut. Sesungguhnya kewajiban haji bagi wanita seperti haji sekarang ini. Setelah itu hendaknya mereka duduk di atas tikar di rumah. Pisan tok mboten masalah. Ya. Karena memang ada himbauan di sebagian itu kalau sudah haji untuk memberikan kesempatan yang lain yang belum, ya ditunda atau dipending dulu tidak apa-apa, karena rukun Islamnya sudah sempurna dan kewajibannya sudah gugur, walaupun pahalanya masih banyak menanti. Tapi lek nurut travel nggih kojak haji, ya. Nurut pembimbing nggih kojak haji atau umroh. Ya. Biasanya seperti itu. Dan saya bukan iklan atau sponsor manapun, nggih. Saya tidak mau terlibat ngoten-ngoten niku nggih. Tak ngaji ya kula niku. Selanjutnya, jika orang itu mendapatkan kelapangan rezeki, hendaknya diberikan kepada orang lain yang tidak mampu menunaikan haji karena minimnya bekal yang dimiliki, sehingga dia pun mendapatkan pahala. Misalnya enten simpun kaji, kemudian ningali dereke atau sahabatnya kok dereng kaji mesakne maringi sangu damel kaji, niki ganjarane gede. Ya. Dia tidak berdosa karena dia sudah berhaji dan dia mendapatkan pahala karena dia punya urun atau menjadi sponsornya. Tapi lek dereng kaji tak ragati niki tasik punya kewajiban. Wong tidak ada apa-apa kok. Sekalipun membadalkan itu syaratnya ketat dan rumit. Ya, syaratnya haji itu ketat dan rumit Ibu sekalian. Maka ulama-ulama fikih itu menyampaikan orang yang membadalkan itu ya harus sudah haji. Dan dalam safar itu perjalanan sekali. Dan yang dibadalkan itu memang daruratnya betul. Ini mboten enten apa-apa, mau kesel, mau keju, mau rame, tidak mau haji, ya tidak bisa dibadalkan. Ya, yang seperti ini tidak bisa dibadalkan. Selanjutnya, yang terakhir hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an, sabda Nabi ngeten, man jahasa ghazian
au jahaza hajan au khalfahu fi ahlih au fattara shaiman. Barang siapa yang memberi bekal atau sangu orang yang jihad, demikian pula memberi bekal atau sangu orang yang haji, serta menafkahi keluarga yang ditinggalkan, atau memberi makan orang yang puasa, utamanya memberikan buka. Memberikan sahur juga tidak masalah. Nabi memberikan janji, kana lahu mithlu ujurihim min ghairi an yantaqisa min ujurihim syai'un. Nilainya sama tanpa mengurangi yang melakukannya. Ya. Mungkin kalau haji bagi kita berat, tapi kalau puasa insya Allah tidak. Mungkin kalau haji bagi kita berat, kalau jihad bagi kita berat, tapi kalau puasa insya Allah bagi kita tidak. Sehingga kita punya urun. Makanya dari situ ulama usul fikih itu punya kaidah. Asyariku fi syai'i syai'u. Yaitu asyariku fil khairi khairu, asyariku fi syarri syarru. Orang yang berpartisipasi dalam sesuatu itu terlibat kecipratan. Kalau orang itu berpartisipasi dalam kebaikan, kecipratan, ganjaran. Kalau orang itu berpartisipasi dalam keburukan, kecipratan, dosa. Sehingga tumut biayani tadi juga bernilai. Mudah-mudahan semakin kita mantap menatap ke depan. Saya tambahkan sedikit ibu-ibu masih terkait dengan haji, agar kita lebih punya motivasi. Artinya kita punya semangat yang lebih menggebu lagi sehingga ikhtiare nggih maksimal, dungane nggih kandel. Para ulama fikih menyampaikan ada banyak sekali keutamaan ibadah haji maupun umroh, dan dikutip dalam kitab-kitab fikih itu tidak kurang dari 11. Haji atau umroh atau dua-duanya. Ini kami cuplikkan dari riwayat. Yang pertama, orang haji itu kembali ke fitrah, artinya dia polos, tidak berdosa. Kembali kepada fitrah artinya polos, tidak berdosa. Dia bertauhid kepada Allah. Dan ini akan dimiliki siapapun yang niat, tujuan, dan caranya benar. Tapi kalau tidak benar ya tidak bisa kembali. Sabda Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu. Artinya barang siapa yang haji ke tempat ini, makanya Nabi itu ketika haji itu membatasi tempatnya hanya di sana. Walaupun tempatnya itu sudah seakan-akan tidak muat, tapi akan ada upaya secara maksimal. Sehingga terus untuk diperbaiki secara skala. Representativitas niku selalu ditingkatkan. Ya. Makanya kalau ada orang haji ke sana, dia tidak yarfus, dia tidak berbicara atau terlibat hal-hal yang sifatnya itu adalah seksualitas. Demikian pula walam yafsuk, dia itu tidak terlibat perbuatan yang berbau dosa. Roja'a kayaumi waladatu ummuh, nanti pulang ke tanah air ibaratnya baru lahir. Ya, baru lahir kembali. Putih, bersih, polos, suci, fitrah. Ya. Yang ini perlu disadari. Karena memang ada orang haji itu dengan kepentingan tertentu dan perjalanan ini adalah ujian, demikian pula ibadah di sana niku nggih ujian. Ya. Karena tempat manapun itu juga perbuatan maksiat dan dosa selalu ada. Maka kita harus pandai-pandai menjaga diri darinya. Sehingga mboten saged haji kalih nyambi-nyambi. Ya, mboten saged haji kalih nyambi-nyambi. Sehingga kita harus bisa menjaga diri. Termasuk kita harus kuat tabah dan tahan banting. Karena ketika haji itu kolektif ibu sekalian. Ya. Ketika haji itu kita kolektif. Pasti akan ada konflik niku pasti. Pasti akan ada ujian itu pasti. Maka di situ kita harus lebih dewasa. Ya. Karena kita nempak nih diri kita itu adalah orang lain dan orang lain itu adalah diri kita. Lek golek menange nggih. Eman-eman kaji ini. Lek golek penake nggih eman-eman kaji ini. Kita akan diuji.
Ya. Kita akan diuji. Allahumma ja'alna minal hujjat. Allahumma amin. Yang kedua, haji dan umroh itu adalah pelebur dosa. Ini keutamaannya. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim masih dari Abu Hurairah. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umrah yang diikuti dengan umrah berikutnya. Berarti nggih pareng. Umrah terus umrah. Kan ada di antara umat Islam itu yang setiap tahun sekali umrah nggih. Bahkan setiap bulan sekali umrah bisa jadi ada. Ya. Tapi mungkin kita kepingin. Tapi karena keterbatasan, ya setelah subuh kita itu tidak kemana-mana atau masih dalam aktivitas ibadah, baru nanti ba'dal isyraq kita sholat sunnah 2 rakaat, nilainya nggih kados kaji kalih umroh. Ya, suruk. Ya. Enggak apa-apa. Ya, tidak lazim di masjid. Tapi di masjid itu afdol bagi bapak-bapak lagi. Ya. Sehingga walaupun tidak berhaji umroh nilainya sama, tapi tetap tidak menggugurkan kewajiban haji atau kesunahan umroh. Jelas nggih? Ayo Mbak budal umroh duwite akeh, aku lho wis sembayang ngono ya. Ayo Mbak gendang haji aku wis bolak-balik sembayang ya. Boleh tidak ngoten? Tidak boleh. Selanjutnya, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Maksud haji mabrur itu adalah haji yang ikhlas dan sesuai prosedur. Ya. Sehingga jangan sampai haji kita itu rusak, khawatir tidak mabrur. Lek mebur nggih, saniki kaji mang mebur. Ya kalau dulu naiknya kapal Ibu, kalau sekarang ini naik pesawat. Ya. Yang ketiga, sebagai motivasi berikutnya adalah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ya mirip dengan yang tadi sebagai pelebur dosa itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin As, beliaunya itu sebelum masuk Islam bertanya kepada Nabi, Nabi lek kula mlebet Islam mengke angsale napa? Lah Islam itu sangat memberikan janji serta menarik perhatian orang agar melakukan sesuatu nanti pembalasannya sesuatu. Ya. Sehingga di antara keutamaan Islam itu akan meleburkan dan menghapuskan yang sudah berlalu sebagaimana haji. Nabi bersabda begini, amma amilta au amma alimta, tidakkah kau tahu wahai Amr bin As, annal islama yahdimu makana qablahu, bahwasanya Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, wa annal hijrata tahdimu makana qablaha, dan hijrah itu juga meleburkan sebelum-sebelumnya, wa annal hajja yahdimu makana qablahu, dan haji itu juga menghapuskan sebelumnya. Sehingga orang kalau sudah haji bersih. Ini terkait dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dosanya dengan dirinya. Tapi dosa dengan manusia tidak. Mboten kok kaji utangi lunas atau sing dicolong wis beres mboten. Ya. Sehingga harus ada klarifikasi dan pemberesan. Utang 1 miliar ge kaji misalkan ya sekian, nanti setelah itu beres, tidak. Ya. Jadi kalau kaitan dosa dengan dirinya maupun dengan Allah Subhanahu wa taala beres, tapi dengan orang lain itu tidak bisa beres sebelum ada kejelasan. Jelas nggih Ibu sekalian? Nah, itu arti menghapuskan yang sudah. Yang keempat, termasuk di antara keutamaan haji dan umroh, melenyapkan kefakiran serta kemiskinan. Dan kita rata-rata tidak pengen fakir, tidak pula pengen miskin. Kita pengen cukup, nggih napa nggih? Tapi kaya miskin bukanlah kehinaan, bukan pula sebuah kemuliaan. Sehingga di mana titiknya orang itu melakukan sesuai dengan agama, disitulah yang terbaik.
Enten tiang miskin tapi tasik sanggup sedekah kali kurban. Enten wong sugih tapi nggih jedek urak-urak. Enten mboten? Ada. Jadi sikapnya yang dinilai oleh Allah. Lah miskin itu juga ndak harus ganjarannya kata. Miskin omong-omong angel nggak gelem sembayang. Ya. Ada mboten? Nggih enten. Oleh duit malah dike mendem. Enten mboten? Ada. Ya. Yang seperti itu juga ada. Kembali kepada melenyapkan kefakiran serta kemiskinan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan yang lain, bersumber dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sabda beliau begini, tabi'u bainal haji wal umrah, iringilah haji dan umrah. Ingat yang haji kita umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunuba. Karena dua hal itu akan menjadi pelebur salah dan dosa-dosa. Kamayan filkiru khobathal hadid, sebagaimana kalau ada alat bisa digunakan untuk membersihkan kerak atau tayangnya besi. Wadhahabi, demikian pula emas. Wal fiddati, demikian pula perak. Jadi emas perak itu bisa kotor, besi apalagi. Sehingga ibaratnya begitu dengan diri manusia, ibaratnya begitu dengan diri kita. Maka kalau ada orang haji dan umroh kotorannya itu tadi hilang. Walaisa alil hajjatil mabrurati thawabun dunal jannah, dan tidaklah ada pembalasan setimpal bagi haji mabrur kecuali ganjarannya adalah surga. Sehingga fakir, miskin, dosa semuanya akan bersih diangkat oleh Allah karena kita melakukan ibadah haji maupun umroh. Banyak, artinya tidak sedikit, tidak satu dua Ibu sekalian. Orang-orang yang sukses di tengah-tengah kita itu punya kebiasaan umroh. Mungkin haji masih belum karena terbentur oleh waktu dengan masa menunggu. Tapi umroh ini sering dilakukan. Sehingga ada yang buka cabang di mana-mana itu pernah bertanya kepada saya umroh. Saat umroh biaya masih 13 juta. Ketika umroh biaya tasik 8 juta. Uangnya 13 juta damel umroh. Bareng ngoten lancar usaha nih. Tapi niatnya tetap ibadah, jangan pengen lancar usaha. Ya. Dan pamitnya pengen nyanding, lancarnya usaha jangan. Pengen nyandi, pengen ibadah. Ya. Pengen kemana, pengen ibadah. Atau kalau kita khawatir riak, pengen nyandi ngulon begitu. Ya enggak apa-apa. Ini untuk lebih bisa menjaga keikhlasan. Tapi ya jangan dibuat mainan. Ya, dulu kan pernah saya cerita nih. Jadi ada sesepuh masjid itu rumahnya di Jawa Tengah. Pamit kepada marbot karena biasa menghidupkan AC. Engko ra iso aku salar ngulon. Kapan? Engko awan. Oh nggih. Akhirnya jamaah berbondong-bondong ke rumahnya. Lo kok nggak ndang budal, iya kok kayak yang Pasar Turi, lo ngulonnya di yang Purwokerto. Ngulonnya ke Purwokerto, lewat Pasar Turi mereka. Sehingga pamitnya pun juga harus jelas. Saya izin minum Ibu. Berikutnya yang kelima, di antara keutamaan haji dan umroh adalah jihadnya para wanita. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib jihad?" Rasulullah bersabda, "Alaihina jihad, ya wajib laki talafih, tapi bukan perang. Al-hajj wal umroh, haji dan umroh itu jihadnya wanita." Saestu niki, jenengan kesel haji kali umroh nih. Maka itu kita persiapkan fisik. Maka itu kita persiapkan. Oleh karena itu yang akan segera tindak haji maupun umroh biasa untuk jalan. Biasa untuk melek. Biasa untuk makan sederhana. Tapi jangan terlalu ditekan, nanti berangkat sakit. Artinya biasa di sini untuk latihan. Ya, biasa di sini untuk latihan. Enten tiang biasa makan pedes. Kemudian ten mriko mboten makan pedes karena cateringnya itu biasa. Pulang balas dendam makan pedes, akhirnya kena ya, ceritanya seperti itu, terus meninggal dunia. Saya layat itu. Saya takziah Ibu sekalian. Ya, ada cerita seperti itu.
Terus lek tumbas tahu tek nonton bangkrut dihindari, surat tek-tek lek liwat ngarep omahe. Soalnya napa? Ukeh lomboke, sehingga sangu sendiri akhirnya. Ya, saking senengnya lombok, akhirnya ndak kuat. Terus meninggal dunia. Ada yang seneng pedes? Kula pun tobat Pak Ustaz, ya tobat kepedesan ya, barin neh. Ya. Yang keenam, orang yang berhaji dan umroh adalah tamu Allah. Ya. Yang keenam, keutamaan haji dan umroh, orang yang berhaji dan berumroh itu adalah tamu Allah. Dalam hadisnya Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah bersabda, wafdullahi thalathah. Dawuhnya Nabi, tamu Allah tiga. Pertama al-ghazi, orang yang jihad. Kedua adalah al-hajj, orang yang haji. Yang ketiga al-mu'tamir, orang yang umroh. Niki tamu Allah. Ya. Makanya di sana itu disambut betul. Sehingga Raja Arab itu punya gelar Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Soalnya tukang nyambut tamu. Tapi mboten nglayani anu mboten wong raja kok ya. Ya gelarnya saja. Yang ketujuh, doa orang yang haji dan umroh makbul lah niki lho. Sampai dengan detik ini mungkin kita masih tertanduk satu hal, sehingga sebagai bentuk introspeksi perlu banyak hal yang kita lakukan. Makanya orang yang haji, orang yang umroh ini adalah kesempatan yang luar biasa dahsyat. Jadi timingnya berdoa diantaranya itu pas haji dan umroh. Waktunya mustajab, tempatnya juga mustajab, kondisinya pun juga mustajab. Niku haji umroh penting Ibu sekalian. Makanya kalau pas haji umroh lebih banyak kita ini berdoa daripada kita belanja. Lebih banyak kita ini berdoa timbang awak dhewe niki jagongan. Lebih banyak kita ini berdoa timbang awak dhewe niki dolan. Nggih napa nggih? Yang masih banyak terjadi dan seringkali diingatkan oleh pihak yang membantu penyelenggaraannya niku nggih, diminimalisir blonjo, jagongan, dolan. Kadang ora serantan nunggu kancane dolan langsung numpak taksi dhewe ora iso mulih. Ya. Kesasar ten Misfalah, kesasar ten Aziziyah ngenten. Ya. Terjadi seperti itu. Bahkan jam 1 bengi nate kula begitu. Ada jamaah seperti itu. Tapi nggih namanya orang ya. Kemudian tetap untuk kita layani dengan baik. Jangan sampai kita lebih memprioritaskan yang tidak ketimbang doa. Padahal doa ini luar biasa. Maka itu sabda Nabi begini. Al-ghazi fi sabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullah. Orang yang jihad, orang yang haji, orang yang umroh, mereka semuanya itu tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuh, Allah memanggil mereka berangkat, sehingga wasa'aluhu fa'atuh, apabila mereka berdoa fa'atuh, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ijabah atau memberikan pengabulan insya Allah. Apalagi dengan minum air zam-zam ya. Apalagi di multazam, ini adalah momentum serta kesempatan untuk kita kata ndonga. Lek ndonga niku pun supaya akhirat Ibu. Jangan hanya kepentingan duniawi saja. Kadang kepentingan duniawi. Ndongane pengen awet enom ya. Ndak bisa, mungkin umroh 5 tahun lagi pun berubah. Saya kesel, saya ngoco beda, pembimbingnya pun kaget. Ya tapi banyak orang yang semakin berusia itu semakin cantik ya banyak. Itu sabetinya. Ndak bisa dihindari semakin tua ini ya. Ini akan menjadi milik kita. Ya. Selanjutnya yang ke-8. Orang yang meninggal dunia ketika melaksanakan haji dan umroh akan dicatat baginya pahala umroh sampai hari kiamat. Padahal sak budalan niku umroh pisan, tapi sampai dinten kiamat ping pinten. Tapi kita berharap budal kalih wangsul niku selamat, sehingga kathah derek tangga niku nyangoni selamat, artinya ngarep-ngarep selamat. Tapi namine tiyang safar perjalanan itu tidak ada yang bisa memprediksi. Dan nyawa niki baratnya barang ketangsang. Enten budal mboten mulih, enten budal nggih sakit, enten budal macam-macam. Ya. Tapi setidaknya mari untuk kita tanamkan, kita tidak takut mati, kita tidak lalai mati, kita mboten wedi mati. Kalau pas beribadah meninggal pun napa jare Allah Subhanahu wa taala. Kan sing diarep-arep husnul khotimah, nggih napa nggih? Enten kok enggak umroh, aku wedi mati. Soalnya bas kejadian MH70 riyen niku lho. Ya, tahun 2015-an itu atau tahun 2014 ya. Wedi. Akhirnya tidak jadi untuk umroh ya. Bagaimana iman-iman ya. Nabi bersabda,
Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, man kharaja hajan famata kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Kalau ada orang haji kemudian meninggal, pahala hajinya sampai hari kiamat. Wa man kharaja mu'tamiran famata kutiba lahu ajrul mu'tamiri ila yaumil qiyamah. Kalau ada orang umroh meninggal, ditulis pahalanya sampai hari kiamat umroh. Subhanallah. Sehingga yang sudah kapundhut mudah-mudahan husnul khotimah dapat niki. Saya punya guru tuh namanya Syekh Profesor Dr. Muhammad Musa Alun-Nasr. Kemudian jihad lama di Palestina sampai dirijine putul 3. Beliau ini ulama besar Al-Quran di Universitas Yordania mereka. Ketika berangkat umroh di Tabuk meninggal dunia bulan November 2018, saya masih ingat. Ya. Mudah-mudahan untuknya pahala umroh. Yang kesembilan, orang yang meninggal dalam keadaan sudah mengenakan ikhram, bangkit hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah nih gitu. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika la labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lah itu adalah ucapan-ucapan yang baik termasuk zikir kalimat thayyibat. Jarang angel tiyang sing ngoten. Ya. Maka orang yang meninggal dunia dalam keadaan berikhram, dia dicatat pahala untuknya sekaligus hari kiamat keadaannya membaca talbiyah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ceritanya di zaman Rasulullah ada laki-laki yang ikut haji, kemudian sudah mengambil mikot, jatuh dari unta, lehernya patah, meninggal. Nabi bersabda ngoten akhirnya. Berarti kecelakaan. Gila saniki dapat dari macam-macam. Termasuk riyen keren niku ada yang dapat nggih. Mudah-mudahan Allah memberikan nilai untuk mereka. Selanjutnya yang ke-10, dua dari terakhir, biaya yang dikeluarkan untuk haji dan umroh, Allah yang akan memberikan pembalasannya. Sehingga kita pun khawatir, umroh atau haji mundak melarat, insya Allah mboten. Ya. Sehingga Nabi itu banyak memberikan motivasi, di antaranya, innalaki minal ajri ala qadri nasibiki wa nafaqatiki. Aisyah itu diberikan oleh Nabi sabda tentang haji atau umroh, nilainya adalah sebesar pengorbananmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bahkan melebihi dari yang engkau keluarkan. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kemudian puncaknya ibu-ibu, untuk umroh, ya, untuk umroh, dan ini sebagai solusi ya, karena haji terbentur waktu, haji terbentur banyak, maka ketika kita punya dana lebih, kalau bisa umroh di bulan Ramadan. Ini nilainya setaraf haji. Paling tidak kalau kita belum bisa berhaji terus meninggal dunia pun angsal ganjaran haji. Walaupun kewajiban kita belum gugur. Tapi minimal kita ada udzur. Umroh di bulan Ramadan. Pernah disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis Imam Bukhari Muslim, ada wanita namanya Ummu Sinan, tidak bisa haji bareng Nabi karena ada keperluan mendadak. Maka Nabi memberikan hiburan, fa umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Umroh bulan Ramadan itu nilainya setaraf haji bahkan bersamaku. Ya, tapi nggih sembarang kali remunda, termasuk travel ya sudah tahu dari lama sehingga memang ada konsekuensinya. Ya. Bahkan ada yang bernilai sangat fantastis. Tapi paling tidak kita juga sangat ngarep-ngarep mengke kersane saged umroh di bulan Ramadan. Allahumma amin. Baik ibu yang berbahagia, terkait dengan haji mudah-mudahan kita mampu seumur hidup sekali minimal kita melaksanakannya dan kita menyandang predikat haji mabrur atau sebagai Pak Haji yang betul-betul mabrur kalau hajah mabrurah. Tapi mabrur itu sifat kepada ibadah, sehingga haji mabrur kalau umroh mabrurah. Yang ke-14, silahkan dibuka halaman 52. Di kitab jenengan disampaikan termasuk dosa yang masih sering terjadi di kalangan kaum wanita. Jadi wanita itu puasa sunnah tanpa izin suami padahal suaminya ada. Ini juga dinilai maksiat.
Karena kita punya rumah tangga, di situ akan ada hubungan. Sehingga hubungan rumah tangga itu bisa cair kalau ada komunikasi. Ya, tapi kalau sudah manten lawas kados kula njenengan wis poso-poso gitu ya. Ya cuma ini perlu dimunculkan. Ini disampaikan kepada menantu kita, kepada putra kita agar dalam rumah tangganya itu tidak ada gesekan. Ya. Karena dalam rumah tangga itu menyatukan sesuatu yang berbeda. Enten manten anyar mantun kula rabeaken. Sing lanang niku pun umur 40-an, sing wedok niku tasih bocah umur 20. Selisihnya 14 tahun. Ya. Lah sing lanang niki cara-cara formal ngoten, cara-cara wong sing wis karir ya. Lah sing arek niki pengine dolan-dolan goncengan. Ustaz bojo njaluk pisah. Lah terus nggih duka niki. Lah sampean apa? Nggih saya biasa. Yo aja sing biasa, sing aneh titik begitu ya. Saya suruh ke Ampel sepedaan motor ya, selalu aja numpak motor, sepedaan luwih seneng ya. Akhirnya naik motor ini. Gimana mau sida pegatan? Mboten niki pun alhamdulillah badi 2 bulan. Alhamdulillah. Jadi rumah tangga itu menyatukan yang berbeda. Ini terjadi. Ya, sekarang putranya kalih. Ya, kula anggap dulur kula piyambak. Jadi disebutkan kewajiban bagi wanita ketika suaminya di sisinya adalah meminta izin jika mau melaksanakan puasa sunnah. Karena sang suami mempunyai hak atas dirinya. Maka bagaimana mungkin dia berani menghalangi hak suaminya? Maka tentang ini Rasulullah menyampaikan larangan. Sebagaimana dalam hadisnya Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah sabda Nabi yang artinya, janganlah wanita melakukan puasa sunnah sedangkan suaminya berada di sisinya kecuali atas izinnya. Jadi dalam kurung puasa itu jangan tambahi sunnah. Ini ada dalam kitab-kitab fikih bab siam. Jadi termasuk puasa diharamkan wong wedok enten bojone ora omong moro-moro poso. Tapi yang sering dikaji itu bagaimana kalau ada orang puasa terus ada undangan. Ini jawabannya relatif. Karena namanya fatwa itu fleksibel Ibu. Kalau ngerti ada undangan ya mboten usah poso. Ya, kalau sudah ngerti undangan. Tapi lek mek dijak kancane nanti pas mau makan itu saja dibatalkan. Walaupun dibatalkan atau ndak puasa ndak apa-apa. Kenapa dibatalkan? Kadang ngejak ini nggak sido barang, ngoten lho. Ayo, jenengan pernah tahu mboten? Ya. Sudah kadung nggak sido. Ora sido aku ini, padahal dan seterusnya ya. Sehingga hati-hati. Namun jika puasa tersebut adalah puasa wajib seperti puasa Ramadan, nazar, kafarat dan yang lain, pelaksanaannya harus berturut-turut, maka orang itu tidak perlu meminta izin kepada suaminya. Wong niku men wajib kok. Ya, malah diantara bentuk menghalangi terjadinya hal-hal yang tidak. Soalnya di siang hari bulan Ramadan malah melakukan itu malah dosanya gede. Karena hal itu merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan. Sedangkan jika hanya puasa qadha atau mengganti itu tetap harus izin kepada suami. Jadi kalau Ramadan enggak usah izin. Kalau itu puasa kafarat, denda atau nazar, ujar juga enggak usah izin. Tapi lek qadha, karena qadha ini harinya fleksibel, izin. Ya. Sebagaimana puasa sunnah. Walaupun qadha itu hukumnya juga wajib karena mengganti yang wajib. Sehingga puasa ini mari untuk kita perbanyak. Mudah-mudahan kita termasuk ahli puasa yang dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 surat 33 ayat 35 itu Allah menjanjikan ampunan yang besar dan pahala yang banyak berupa surga. Allahumma ja'alna minal shaimin was shaimat. Allahumma amin. Selanjutnya yang ke-15 ini penting. Ini yang saya angen-angen begitu. Sampai ini saya sampaikan di beberapa tempat Ibu. Kapan hari saya ceramah di tempat yang di situ jenengan kalau beli minyak goreng kan ada minyak kita gitu ya. Kula ceramahi ten pabrike. Pokok lek pagi kula ceramah ten Bendul Merisi, mengke beduk ceramah ten Angkatan Laut. Lah sore niku saya ceramah di situ. Ya. Ketika mengawali bab pertemuan, ceramahin damel terop begitu ya. Itu kita dasari pengenalan terhadap ibadah yang paling utama adalah bersuci atau toharoh. Dan ini ternyata diungkap oleh ulama Syekh Abdul Latif Hajiz Al-Ghamidi
Di urutan yang ke-15 ada orang yang tidak perhatian terhadap toharoh, sehingga ini termasuk di antara kebanyakan dosa, bahkan terjadi bagi kaum wanita. Kenapa? Karena pembalasan orang yang toharoh itu bakal masuk surga. Ya. Makanya dalam kitab-kitab fikih toharoh itu ditambahi di antara keutamaannya, toharoh itu mengampuni dosa, ya, menjadi sebab ampunan dosa. Bahkan wudhu itu sampai keluarnya dari terakhir tetesan dari ujung kuku itu nggih ngapura. Ya. Dan toharoh itu juga menjadi identitas umatnya Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat bakal dikenali Nabi karena fisiknya niku murub. Lah itu tafsir ayat 8 surat At-Tahrim surat 66. Niku nggih toharoh. Makanya kalau wudu niku sing tenanan nggih rambutnya kaclap. Arti kaclap di sini diusap rambut kalian kupingnya. Walaupun saksrit itu nggih sah karena khazanah fikih ini luas. Ya. Selanjutnya disebutkan lagi toharoh itu menjadi tiket surga sebagaimana dulu kebiasaannya Bilal. Jadi Bilal itu punya kebiasaan setelah berwudu itu sholat 2 rakaat sebagaimana Nabi menganjurkan. Itu nggih pahala sehingga menjadikannya masuk surga. Dan ternyata toharoh itu identitas orang Islam. Makanya dalam hadisnya Imam Bukhari, at-tuhuru satrul iman, orang yang bersuci itu sudah melakukan separuh atau memiliki separuh keimanan. Yang di Indonesia dibahasakan an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Niku sanes hadis. Ya, tapi menjadi slogan di ruangan-ruangan atau di kelas-kelas dan yang lainnya. Ya, soalnya seakan sing piket. Ya. Silahkan dibuka bukunya halaman 54 Ibu sekalian. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang subuh tadi kulaturakan di masjid itu, aksaru azabil qabri minal baul, kebanyakan yang ngundang azab kubur niku masalah pipis. Insya Allah kalau ibu-ibu sudah safety, sudah bagus sesuai dengan adab, kadang ini wong lanang ya. Sehingga fenomena yang ada terkait dengan hal-hal yang baunya kurang sedap niku nggih saleh wong lanang kebanyakan. Ya, sehingga mohon untuk putranya dan siapapun yang berada dalam pendidikan kita dibiasakan yang terbaik. Dan kita itu tidak kurang tempat untuk buang hajat. Nggih lek mbiyen. Saniki niku di mana-mana ada. Ya. Walaupun bayar Pak Ustadz Allah mek 2000, malah kalau bayar itu jaminan bersih. Lek mboten bayar biasa ruwet kejeblok tok. Ya. Sehingga aktsaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan yang ngundang azab kubur itu adalah masalah pipis. Kata ulama, salah satu perkara yang memalukan nyun sewu, sering dikerjakan sebagian kaum wanita, niki jane nggih wong lanang ya, meremehkan urusan toharo atau bersuci serta acuh tak acuh tidak peduli untuk bersuci baik dari pipis maupun yang lainnya. Termasuk selain pipis juga ketika ada datang bulan itu diperhatikan ya. Ketika di masjid ada aturan, sudah ada tempat sampah, tidak boleh buang sembarangan pun didelep-delep nih kloset. Ya, karena ada masjid tertentu itu cerita kepada saya, sehingga saya dilibatkan. Jadi di Sidoarjo itu ada masjid yang melarang ibu-ibu untuk duduk di masjid ketika datang bulan. Ya. Kemudian saya tanya, kenapa Pak? Pokok kalau ibu-ibu yang datang bulan nggak boleh ke sini Pak Ustaz. Ternyata usut punya usut, pengurus masjid itu fobi, trauma. Jadi salah satu dari tempat buang hajatnya niku mampet, tersumbat. Tibake isine ngoten niku. Lah ini sebenarnya tidak boleh digeneralisir tapi hanya oknum. Tapi penting untuk dikampanyekan agar kita ini lebih terhormat. Sak pinter-pintere wong, sak ayu-ayune wong lek ngguwake ngoten niku wau ayo. Nggih. Menjadi tidak terhormat. Di sisi Allah kita tidak terhormat, apalagi merugikan orang lain manusia. Ya. Sehingga itu terjadi. Selanjutnya, mereka tidak paham, tidak tahu bahwasanya itu merupakan salah satu sebab yang paling besar untuk mendapat siksa kubur.
sehingga kita wajib berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Makanya disebutkan oleh Abu Hurairah dalam hadis ini tadi, aktsaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan yang ngundang siksa kubur itu adalah masalah pipis. Ya, kebanyakan itu adalah demikian. Disebutkan dalam sebuah hadis ceritanya dari Ibnu Abbas. Ini dikutip oleh Imam Bukhari. Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari wilayah Madinah kemudian ke satu tempat. Beliau saat itu melewati kebun. Disebutkan khiton. Khiton itu adalah kebun. Ya, karena di Madinah itu banyak kebun atau tegalan, atau bisa dibilang tempatnya kurma. Kalau di Mekah jarang, Ibu. Mekah itu kota dagang. Kalau Madinah ya ada ternak, ada kebun, ada tani begitu. Cuma temeriku mboten enten sawah. Tapi sekarang sebagian Arab itu sudah ada airnya sehingga ada beberapa ikan. Makanya sopir-sopir itu kadang nggih pancing. Lek pengen melepas penat mancing barang diluk-diluk. Pokok mboten mancing perkara ngoten ya. Ketika keluar dari wilayah Madinah, tiba-tiba beliau melewati dua kuburan tadi, kemudian mendengar suara yang sedang diazab di kuburnya. Beliau bersabda, jadi dua kuburan diazab di kuburnya. Yu'adzabani, dua penghuni kubur itu diazab, disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, bukan karena masalah dosa besar, sehingga wong nggih wong Islam. Bukan wong kafir, bukan wong murtad, bukan pula orang musyrik dan yang lain. Orang Islam diazab kubur karena wa innahu lakabirun kana ahaduhuma la yastatiru minal bauli wa kanal akhar yamshi binamimah. Diazabnya kubur bukanlah karena hal yang besar atau dosa yang besar, tapi yang satu karena tidak mencari tempat yang tertutup untuk pipis, yang kedua karena namimah atau adu domba. Jadi ini tempatnya tidak diperhatikan. Jadi ketika buang hajat, di antara adabnya tempat harus safety. Buang hajatnya juga harus beradab. Setelahnya juga harus bertanggung jawab. Ya. Oleh karena itu dalam adab buang hajat, ulama fikih itu mencantumkan 15, Ibu. Sehingga Allah memberikan kita kudu niku napa krasa niku. Napa bahasa Indonesianya? Terasa nggih, kode. Itu adalah nikmat. Cara metu dhewe ngoten repot. Kita tidak membayangkan sampai ke sana. Sehingga kalau ada orang terasa pengen buang hajat itu adalah nikmat, sehingga segera mencari tempat. Cara langsung metu lah repot. Ya. Itu nikmat yang sangat besar. Ya. Napa niku? Ada yang mules, ada yang macam-macam ya. Kalau pakai kendaraan mungkin ngebut ya. Biasanya kan begitu. Oh bene selak kebelet begitu ya. Ketika orang itu terasa pengen buang hajat, maka yang pertama dicarinya adalah tempat. Ya kalau zaman Nabi tempat sanitasi itu jarang sekali, sehingga ada yang sampai ke tempat yang tidak ada siapa-siapa atau di balik batu. Lek saniki safety semuanya. Ya, semuanya safety. Bahkan di masjid-masjid dibangun termasuk temeriki. Ya. Ketika tempat sudah dianu, maka caranya harus beradab. Lebih utama untuk jongkok, buang air kecil, buang air besar wajib. Ya. Setelah beradab selesai, ya, diantaranya keluarnya nanti juga harus diawali dengan bertanggung jawab. Selain daripada mana kakinya, bagaimana doanya, terus apa saja itu begitu. Ya. Ini ajaran aturan Islam. Jadi Islam itu ribuan tahun silam itu sudah mengajarkan kepada umatnya untuk bertanggung jawab dalam masalah bersuci. Kalau tidak, dia akan terkena azab kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, la yastatiru minal baul. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, orang itu tidak menutup diri dari pipis. Dalam hadis yang lain ditambahkan ada beberapa lafadz, diantaranya la yastanzihu wa la yastansiru. Tidak beristinja atau cebok dan tidak membersihkannya. Ya, sehingga dirinya maupun tempatnya harus bersih. Baru setelah itu bersuci karena dia berhadas dengan berwudu. Baru kalau tidak ada air atau tidak mampu air dengan bertayamum. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin. Silakan dibuka Ibu. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Ya.
Kita buka surat Al-Baqarah ayat 222. Langsung artinya nggih Ustaz. Tes 1. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nggih. Ayat 222 surat Al-Baqarah. Sampun ditemukan Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu tentang haid Nabi Muhammad. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini, namun Nabi itu tawakuf, artinya tidak bisa memberi jawaban karena agama murni wahyu, bukan buatan Nabi. Kemudian Allah memberikan wahyu. Kul huwa adza, sampaikan haid itu kotor. Fa'tazilun nisa, maka orang itu tidak boleh berhubungan suami istri ketika masa itu. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, tidak boleh mendekatinya sampai suci. Arti mendekati di situ adalah perbuatan itu tadi. Dan ini beda dengan orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu Ibu, kalau ada wanita haid, mboten kok ndak boleh didemok tok, tapi makan saja tidak diajak. Ngomongnya mboten dijak, tapi Islam tidak. Yang enggak boleh hanya itu tok. Jelas nggih? Sehingga kita itu dimuliakan. Sehingga zaman-zaman jahiliyah dulu wanita haid itu ibaratnya diisolir. Ngalang-ngalai orang kena Covid riyen. Ya. Terus dianggap sawake niku mboten resik, ya. Padahal Rasulullah itu pernah dipangku Aisyah. Ketika Aisyah dalam keadaan haid, ini menandakan yang kotor itu adalah haidnya itu. Selanjutnya, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka suci maka ya sudah boleh kalian datangi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allah itu menyukai orang-orang yang tobat, Allah itu menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Mutatahhirin itu mensucikan diri, artinya dia itu bersuci. Ya. Sebagaimana doa ketika kita selesai dari berwudu ditambahkan oleh Imam Tirmidzi setelah wahdahu la syarikalah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi lafadz mutatahhirin itu adalah bersuci atau melakukan kesucian. Selanjutnya, ibu-ibu yang berbahagia, ulama menyampaikan bersuci ini menjadi syarat sahnya sholat dan ini merupakan bagian dari keimanan. Di buku kitab Njenengan halaman 55, bersuci itu adalah syarat sahnya sholat dan merupakan bagian dari keimanan. Nah, dikatakan bagian dari keimanan karena Nabi bersabda itu at-tuhuru syatrul iman. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Bersuci itu separuh sebagian dari iman. Ini diungkap keutamaan bersuci. Selain menjadi tiket surga, kemudian menurut ayat tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelebur dosa-dosa, sekarang menjadi syarat sah salat. Ya, menjadi syarat sah salat. Berarti kalau tidak ada suci, salatnya tidak sah. Dan ketika dalam sholat tidak suci, sholatnya harus diulangi. Karena sholat itu adalah kesatuan. Diulangi dari suci, baru kemudian sholat. Allahu Akbar ketika ruku di rakaat keempat dari sholat duhur, kemudian batal. Napa wudu terus langsung melanjutkan rukuknya yang keempat, terus salah. Tidak, tapi melakukan dari awal. Oleh karena itu sholat kalau dua rakaat itu enak. Tapi kadang lek moro-moro langsung sekian banyak rakaat, lek pas keri batal nih loh yang abot ya. Sehingga di tempat saya ini tarawihnya berapa rakaat Pak Ustadz? Ya seluruh-luruh lah, gan loro saya itu kan. Kalau kuat gan 4 enggak apa-apa. Nanti kalau 4 terus terakhir batal ini banyak yang iman atau kabotan ya. Walaupun itu juga ada sunahnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
Dikutip sebuah hadis, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadisnya Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain diceritakan beliau bersabda, miftahus sholatit tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Artinya kunci sholat adalah bersuci, sehingga orang kalau tidak suci sholatnya itu tidak sah. Makanya kita diajari sedari dulu mengenal ibadah sholat diawali dengan bersuci. Bahkan orang sholat kalau tidak ada suci tidak diterima oleh Allah. Makanya Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, meriwayatkan hadis riwayat Imam Muslim, layak balullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci, walaupun ketoknya sembayang. Kan ada orang seperti itu, timbang ngisin wis tak sholat. Ini tidak diterima oleh Allah. Wa tahrimuhat takbir, sedangkan pembukanya adalah takbir. Apa artinya? Sholat itu yang membatasi dari kegiatan yang lain takbiratul ihram. Lek pun takbiratul ihram nggih mboten pareng melakukan yang bisa membatalkan. Ya, kok omong-omongan mboten pareng, kok makan minum mboten pareng. Ya. Maka disebutkan ada ayat, saya ingat Ibu. Surat Al-Baqarah ayat 238. Ini kan menjadi apa ya? Simbol di beberapa waktu sholat. Bahkan saya masih ingat di beberapa pelosok yang saya datangi, saya baru mudik ke Malang Selatan ya. Itu ada masjid-masjid yang tidak disampul plastik atau di figura jadwal ini sampai tuwek lawas begitu. Dan itu tulisannya Al-Falah. Dari sini kelihatannya ya. Dulu disebar, subhanallah. Ini menjadi jariah ya, para pendiri kemudian penerus, mudah-mudahan kita semuanya. Jadi banyak jasanya Al-Falah ini. Maka di situ ditulis tadi itu surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Silakan Ustaz. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Nggih. Itu tadi kalau dalam manual maka ditulis ayat itu. Tapi kalau sudah jam digital sekarang banyak ditulis di ayat 103 itu. Ya, surat An-Nisa. Ya, enggak usah dicari ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta yang niku. Kita kembali di Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat 5 waktu. Wa sholatil wusta, dan jagalah sholat asar. Dalam tafsir seperti itu. Wa qumu, dan berdirilah lillah kepada Allah qanitin, dengan berdiri lama khusyuk. Sehingga kunut itu diantaranya maknanya qanitin. Tapi kita membicarakan qanitin itu kenapa sampai Allah memberikan perintah kalau sholat berdirilah lama secara khusyuk. Dulu sebelum ayat ini ada, sahabat niku lek sholat nggih kadang noleh-noleh barang. Ceritanya seperti itu. Agama belum sempurna kok. Tapi karena sudah ada hukum, mereka ngerti, ya sudah. Ya, berarti kita nggih mboten pareng tolah-toleh, ngiwonengen ngalor ngidul ya dan seterusnya. Jadi sahabat dulu ada yang seperti itu. Baru ayat ini turun kemudian tidak boleh. Wa qumu lillahi qanitin. Makanya sholat itu diawali atau dibuka dengan bersuci, dibatasi dengan aktivitas yang lain dengan takbiratul ihram. Selanjutnya wa tahliluhat taslim, adapun penutupnya adalah salam. Sehingga salam itu ada 4 cara sebagaimana pernah saya sampaikan. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke kirinya assalamualaikum saja. Ada yang dua-duanya assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ada yang ke kanannya sampai warahmatullahi, ke kirinya sampai kum saja. Ada yang ke kanan kum tanpa ke kiri. Tapi yang keempat ini jarang. Nanti kalau jadi imam makmumnya banyak menunggu. Kapan ini noleh ngiwo? Sehingga ulama fikih itu berpendapat rukunnya sholat terakhirnya adalah salam. Salam maksudnya salam ke kanan. Kok punengen terus batal nyuwun sewu kepentut ngiwone nggih pun sah. Ya. Sudah sah. Wa tahliluhat taslim. Kalau sudah salam ya sudah. Dilanjutkan berzikir hukumnya sunnah, berdoa juga silahkan. Mau beraktivitas agamis yang lain juga silahkan. Maka
Syarat sah sholat inilah yang disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya Imam Tirmidzi dan yang lain dari Ali bin Abi Thalib, perlu untuk kita perhatikan sampai ulama mengingatkan. Ada dari kalangan wanita itu meremehkan urusan toharoh sehingga terancam ya kalau sholat nanti tidak sah kalau tahu. Minimal dia berdosa. Kalau meninggal nanti dikubur terancam mendapatkan siksa. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma amin. Demikian ibu-ibu yang berbahagia, 3 pembahasan sudah kita kaji dengan beberapa tambahan, mudah-mudahan bisa kita jaga bersama. Harapan kita toharohnya mantap, puasa sunnahnya jalan tapi ada komunikasi, juga harapan kita mudah-mudahan segera terpanggil untuk bisa menaikkan ibadah haji. Allahumma amin. Kalau mungkin ada yang disampaikan atau ditambahkan saya persilahkan, kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Silakan Ibu. Berkenaan dengan izin suami yang masalah puasa sunnah ya Ustaz ya, terutama pekan depan kan akan jatuh puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid kan tanggalnya kan 3 hari ya Ustaz ya. Nah ternyata di hari kedua, pertama kita sudah diizinkan oke, puasa Ayyamul Bid. Ternyata di tengah perjalanan di hari kedua itu ada gangguan dari suami. Kita membatalkan, terus apakah pahala dari puasa ayam itu hari ketiganya kita disuruh puasa lagi, puasa saja karena cuman di hari yang kedua kita nggak puasa karena ada gangguan dari suami. Nah itu apakah kita wajib menggantinya atau ya sudah 3 hari itu kita dapat pahala dari puasa Ayyamul Bid, itu yang pertama. Terus yang kedua masalah haid. Untuk yang wanita produktif itu biasanya kan 7 hari sampai 14 hari. Ternyata di hari keempat kita sudah selesai Ustaz. Itu apakah kita menunggu sampai jatuh 7 harinya atau selesai kita langsung sholat? Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ibu. Jadi puasa Ayyamul Bid itu memang disunahkan Nabi. Dalam banyak hadis kita puasa sunnah, termasuk Abu Dzar itu menyampaikan tanggalnya 13, 14, 15. Bagaimana ini dilaksanakan berurutan, tidak bisa diganti. Sehingga saya juga belum tahu kalau ada ulama membolehkan mengodok, itu belum tahu. Dan ini kadang terbentur, mungkin ada yang dalam masa haid. Ya sehingga dicari puasa sunnah yang lain. Atau sebagaimana tadi itu ada kendala Ibu. Yang pertama lancar, yang kedua ada gangguan. Tapi kita berharap gangguannya mboten sering ya, mboten menjadi kebiasaan. Ya, mboten menjadi kebiasaan. Bagaimana ya puasanya nggak diganti, apakah pahalanya ya Allah yang Maha tahu ya. Mudah-mudahan tetap dapat karena niatnya sudah puasa. Ya, niatnya sudah puasa. Dan mudah-mudahan Bapak dinas jauh ya. Pulangnya setelah Ayyamul Bid. Harapannya kan seperti itu ya. Jadi diangkat di mana begitu, dinas agak jauh, pulangnya setelah Ayyamul Bid. Tapi mudah-mudahan pahalanya tetap banyak karena sudah niat puasa. Ya. Kembali kepada pertanyaan yang kedua, haid itu memang ada yang 7, ada yang lebih, bisa ada yang kurang. Ini kembali kepada kebiasaan itu berdasarkan kekerabatan. Jadi orang tuanya bagaimana, kemudian kerabatnya bagaimana, itu kadang ada turunan. Ya. Kalau lebih dari kebiasaan itu diidentifikasi dengan kesehatan. Kalau memang istihadah, ya hukumnya orang suci. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Tapi kalau itu kurang, bagaimana? Kalau itu kurang dari masa haid dan memang sudah berhenti total, dipastikan sudah tidak haid, tidak ada kuning maupun coklat, ya kembali kepada hukum suci, segera bersuci untuk melaksanakan kewajiban orang suci. Ya, begitu Ibu. Tapi jarang sekali seperti ini. Bahkan Imam Hanafi itu imam yang sering membahas tentang masalah haid. Saya belum menemukan kaulnya. Demikian pula Imam Ibnu Hazm. Ya, itu luar biasa ketika membahas masalah haid. Termasuk Imam Nawawi, walaupun tidak sampai beliau menikah, tapi bahasanya sangat dalam sekali. Wallahu a'lam. Ya.
kembali kepada hukum suci. Nggih. Terima kasih. Yang ingin bertanya boleh mengacungkan tangan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin, wabarakatuh. Nggih, silakan. Ini soal terkait meremehkan urusan bersuci tadi, kan itu bisa menjadi penyebab azab kubur. Pertanyaan saya adalah, saat kita di tempat seperti kayak kita lagi naik gunung, itu kan tidak mungkin kan untuk ada tempat tertutup kecuali di shelter camp. Tolong diulangi Bu, agak pelan dikit. Oke. Maaf, ini terkait meremehkan urusan bersuci yang bisa menyebabkan azab kubur. Itu pertanyaan saya adalah di tempat seperti ketika sedang naik gunung, itu naik gunung. Oh, okay. Itu kan tidak semuanya ada tempat yang proper kecuali di shelter yang memang ada campnya, ada disediakan portable toiletnya begitu. Kadang di tengah-tengah kan kita juga terpaksa dan harus akhirnya di tempat yang terbuka, tapi memang tidak ada orang sama sekali karena sudah di ketinggian. Tidak apa-apa, boleh. Tempat terbuka itu boleh. Makanya ada tempat itu yang disebut tempat tertutup, itu hammam, kamar mandi atau toilet, kloset macam-macam. Ada namanya kholak, tempat sepi tapi tidak ada siapa-siapa. Iya boleh. Oke, baik. Kemudian Ibu? Sudah, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Boleh ya. Boleh di situ. Cuma tidak bolehnya selfie ya. Walaupun ke langit-langit ini tidak boleh. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam situasi seperti itu boleh Ibu. Karena memang tidak ada, tapi lebih baik itu tertutup. Sehingga di zaman Nabi pun dulu juga begitu. Mencari tempat yang tidak terlihat. Makanya juga ada adabnya. Di tempat seperti itu pakaian tidak dibuka, tapi dicincing nih. Kalau duduk cincingannya jangan sampai kecipratan sehingga dilonggarkan sebagaimana orang rukuan. Ada teknisnya juga Bang Hajat seperti itu. Sehingga dodok tapi melebar pakaiannya agar tidak nyiprat dan agar tidak terlihat. Setelahnya kalau ada air maka cebok, kalau tidak menggunakan batu. Ya, atau yang semisal. Coro bahasa Jawa ini peper. Ya. Lah kotorannya baru ditutupi atau dibersihkan. Ya. Kalau pipis dibersihkan, kalau buang hajat juga dibersihkan, ditutupi atau dibersihkan. Wallahu a'lam. Tapi insya Allah jarang lah. Paling naik gunung setahun sekali ya. Kecuali memang yang berprofesi untuk membimbing atau tour leadernya gunung ini beda lagi ya. Dan insya Allah di sebagian tempat itu memang sudah disediakan sanitasi. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur Ibu. Ibu sering naik gunung? Jarang ya. Oh subhanallah. Ya. Luar biasa jenengan ini. Kalau saya enggak berani ya. Kecuali di Malang Selatan tuh ada beberapa bukit ya saya naik lah. Sekedar melihat-lihat. Ya. Tapi kalau yang gunung-gunung ini saya enggak berani. Ya, saya tidak berani. Sampun mungkin. Nggih. Nggih, barakallahu fik. 1,5 jam kita lewati, mudah-mudahan kagem kula ganjaran, kagem jenengan tambahan sedikit wawasan. Salam takdim saya kepada keluarga. Yang benar mari kita amalkan, yang keliru mari bersama-sama untuk kita tinggalkan. Billahi taufik wal hidayah wa ridal inayah wa akhiru da'watina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.